of Wanda, ibu mertua. Namaku Wanda Susana. Aku terlahir dari keluarga yang jauh dari kata mampu. Ibuku hanyalah seorang ART. Sedangkan ayahku, aku tak tahu. Bahkan wajah dan rupanya pun aku tak tahu. Sejak kecil, aku hanya tinggal berdua dengan ibuku. Aku tak pernah mengenal yang namanya kakek nenek maupun paman bibi, baik itu dari keluarga ayah maupun ibu. Pernah aku bertanya tentang ayah pada ibu, tapi ibu marah besar. Semenjak saat itu, aku tak pernah bertanya lagi. Aku juga pernah bertanya tentang keluarga atau kerabat, tapi ibu hanya berkata bahwa dari dulu ibu hidup sendiri dan tak pernah ada keluarga ataupun kerabat. Ibuku bekerja di sebuah rumah yang sangat besar dan mewah. Bahkan ibuku sangat beruntung karena memiliki majikan yang sangat baik. Setiap harinya ibuku akan pergi bekerja pada pukul 6 pagi dan akan pulang pada pukul 18 malam. Walaupun ibuku hanya seorang ART, tapi aku bisa bersekolah di sekolah yang bagus karena dibiayai oleh majikan ibuku. Aku yang cukup berprestasi di sekolah membuat aku selalu masuk peringkat 5 besar. Walaupun aku jarang bertemu dengan majikan ibuku, tapi beliau suka membelikan aku pakaian yang bagus-bagus, tas, sepatu, dan segala pernak-pernik tak segan dibelikan untukku. Aku masih ingat saat aku lulus SMP dan akan masuk ke SMA. Aku mendapat peringkat 3 umum. Pada saat malam, ibuku pulang. Majikan ibuku menitipkan laptop dan HP untukku. Kata ibuku, itu hadiah untukku karena sudah mau belajar dengan giat. Hidupku terasa bahagia, walaupun ibuku hanya seorang ART. Majikan ibuku yang sangat baik membuat kami tak pernah berkekurangan. Aku bertekad akan bersekolah dengan baik. Aku akan mempunyai pekerjaan yang bagus untuk membahagiakan ibuku. Pada saat hari kelulusan SMA-ku, aku dinyatakan lulus dengan mendapatkan peringkat 4 umum. Walaupun sedikit kecewa karena aku berharap bisa mendapatkan peringkat 1 atau 2. Di jalan, saat akan pulang ke rumah, HP-ku berbunyi ada tanda panggilan masuk. Saat aku melihat ternyata telepon dari ibuku. Aku langsung menjawab panggilan tersebut. Akan tetapi, ternyata yang menelpon adalah majikan ibuku dengan menggunakan HP ibuku. Beliau mengatakan bahwa aku harus segera ke rumah sakit karena ibuku terjatuh dari lantai 2. Aku yang shock langsung bergegas mencari ojek dan berangkat ke rumah sakit. Saat sampai di sana, ibuku tertidur dengan kondisi yang sangat lemah. Setelah menjalani perawatan selama 2 minggu di rumah sakit, ibuku pergi untuk selamanya. Aku sangat terpukul. Hidupku kini tinggal sebatang kara. Panggil saya dengan sebutan Mama Nita. Itulah yang diucapkan oleh majikan ibuku saat kami selesai memakamkan ibuku. Baik, Nyo. Maksud saya Mama Nita. Ucapku tergagap. Beliau hanya melihat ke arahku dan tersenyum. Ayo kita pulang. Kemasi semua barangmu dan ikut dengan saya. Maksudnya, sebelum ibumu meninggal, ibumu meminta saya untuk menjagamu. Jadi sekarang kamu ikut dan tinggallah bersama saya. Tapi, sudahlah, jangan banyak berpikir. Kami pun langsung pulang. Begitu sampai di rumah, aku langsung berkemas. Setelah selesai berkemas, aku pun langsung ikut Mama Nita ke rumahnya. Mama Nita mengatakan, kalau doa untuk ibuku akan dilaksanakan di rumahnya saja. Kata beliau, ibuku orang baik. Jadi banyak temannya juga di sekitar rumah Mama Nita. Ternyata Mama Nita membawaku ke sini bukan sebagai pembantu, tapi sebagai anak angkatnya. Bahkan beliau memperlakukanku sama seperti beliau memperlakukan Mas Seno.
Sebulan setelah kepergian ibuku, aku tak sengaja mendengar permintaan Mama Nita ke Mas Seno untuk menikahiku. Aku sangat bahagia karena memang semenjak awal aku kesini dan bertemu dengan Mas Seno, aku sudah jatuh hati. Mas Seno merupakan sosok yang penyayang dan baik hati. Bahkan dengan aku yang hanya anak dari seorang pembantu pun diperlakukannya dengan baik. Ada rasa kecewa saat mendengar Mas Seno menolak untuk menikahiku. Aku mulai menghindar jika bertemu dengannya. Aku tidak mau rasa cinta ini semakin tumbuh. Mungkin dengan menghindar darinya, rasa ini akan ikut hilang. Hari berganti hari, dan kulihat hubungan Mama Nita dan Mas Seno seperti ada jarak. Tapi aku terlalu takut untuk bertanya. Aku tidak mau terlibat dengan urusan mereka. Saat ini fokusku hanya ingin mendaftar ke perguruan tinggi, agar ibuku bisa tersenyum dari atas sana. Saat aku dan Mama Nita duduk di teras sambil cerita dan tertawa, kami juga sedang mencari perguruan tinggi yang bagus untuk mendaftar. Kulihat Mas Seno pulang dari kampus. Saat Mas Seno akan menghampiri kami, tiba-tiba Mama Nita menarik tanganku dan masuk ke dalam. Seminggu setelah kejadian itu, Mama Nita memanggilku ke kamarnya. Beliau mengatakan bahwa aku dan Mas Seno akan segera dinikahkan. Aku duduk di atas tempat tidur dengan terus tersenyum sambil membayangkan hari pernikahan itu tiba. Aku tahu jika Mas Seno tidak mencintaiku, Mas Seno menikahiku hanya untuk menyenangkan hati Mama Nita. Tapi biarlah, itu tak masalah. Aku berjanji akan membuat Mas Seno mencintaiku, cepat atau lambat. Aku akan mengambil hatinya dengan menjadi istri yang baik, istri yang diidamkan oleh para suami. Tapi ternyata aku salah. Di awal-awal pernikahan kami, aku begitu semangat mengambil hatinya. Berbagai cara aku coba lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Bahkan keinginanku untuk kuliah dan sekolah setinggi mungkin aku lupakan. Aku tidak mau kuliah. Fokusku hanya ingin mengambil hati Mas Seno dan mendapatkan cintanya. Saat Mas Seno selesai kuliah, Mas Seno meminta izin pada Mama Nita untuk memantau anak perusahaan di pedalaman. Ibu mengizinkannya dengan syarat, saat kembali nanti kami sudah harus membawakannya seorang cucu. Aku begitu senang mendengar persyaratan dari Mama Nita. Aku yakin Mas Seno tak akan mampu untuk menolak permintaan Mama Nita. Saat berada di pedalaman, aku tidak mau memakai jasa ART. Bukan tanpa alasan. Aku hanya ingin agar hidup berdua saja dengan Mas Seno dalam rumah. Dengan harapan Mas Seno mau menyentuhku karena tak ada pengganggu. Harapanku tinggal harapan. Ternyata Mas Seno tak pernah mau menyentuhku. Bahkan hingga saat ini, Mas Seno selalu habiskan waktunya untuk bekerja, bahkan di hari libur sekalipun. Aku akui, walau Mas Seno tak pernah mencintaiku dan tak pernah mau menyentuhku, tapi Mas Seno selalu perhatian denganku. Segala kebutuhanku terpenuhi, bahkan sampai berlebihan. Mas Seno tak pernah melarang aku untuk melakukan apapun. Bahkan dia tak pernah marah padaku sekalipun. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan untuk kami berdua, aku mendengar suara tangisan bayi dari arah pintu depan. Begitu aku membukanya, ternyata ada seorang bayi mungil di dalam dus. Aku langsung memanggil Mas Seno dan memberitahukan padanya. Saat Mas Seno datang dan melihat bayi tersebut, kami langsung membawa bayi tersebut ke puskesmas. Saat selesai diperiksa, kami berusaha untuk mencari tahu orang tua bayi tersebut, tapi tak ada seorang pun yang tahu. Akhirnya Mas Seno menyampaikan niatnya untuk mengadopsi bayi malang tersebut. Awalnya aku ingin menolak, tapi Mas Seno mengatakan kalau ini merupakan jawaban dari semua permasalahan kami.
sudah pasti tentang keinginan Mama Nita untuk memiliki seorang cucu. Ya, aku harus akui, selama kami di pedalaman, tak pernah sekalipun kami kembali ke kota. Itu karena Mas Seno yang tak mau menyentuhku dan memberikan ibunya seorang cucu. Akhirnya kami mengangkat bayi tak berdosa ini dan menamainya Romi Alfian. Saat kami sedang sarapan, Mas Seno mendapatkan telepon dari asisten ibunya yang menyampaikan kalau ibunya Mas Seno sedang kritis. Kami pun langsung bersiap dan kembali ke kota. Kami langsung menuju ke rumah sakit tempat Mama Nita dirawat. Saat kami tiba di sana, Mama Nita terlihat terbaring dengan banyak alat yang menempel di tubuhnya. Mama Nita langsung bangun saat tahu kedatangan kami. Mama Nita pun langsung melihat ke arah Romi dan mengulurkan tangannya untuk menggendong Romi. Karena yang Mama Nita tahu, Romi adalah anak kami, cucunya. Setelah puas menggendong Romi dan menciuminya, Mama Nita mengembalikannya padaku. Mama Nita mengucapkan terima kasih karena telah memberikannya seorang cucu. Hatiku menangis mendengar ucapan terima kasihnya, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mama Nita tersenyum ke arah kami bertiga, dan perlahan-lahan matanya mulai tertutup. Ya Tuhan, orang yang sudah kuanggap seperti ibu kandungku sendiri telah pergi untuk selama-lamanya, tanpa tahu kebenaran yang terjadi dalam rumah tangga kami. Tidak ada yang berubah dengan kehidupan kami. Semua berjalan seperti biasanya. Aku mulai aktif dengan geng sosialitaku. Pada suatu hari, aku mengajak Mas Seno untuk pergi bersama geng sosialitaku, mengantarkan bantuan di panti asuhan. Aku berharap dengan melihat anak kecil di sana, hati Mas Seno akan tergerak untuk memiliki anak. Awalnya Mas Seno menolak, tapi aku terus mencari alasan, hingga akhirnya Mas Seno mau ikut. Aku begitu senang. Ini pertama kalinya Mas Seno mau bergabung dengan geng sosialitaku. Ternyata rencanaku berhasil. Mas Seno terus tersenyum saat kami berada di ruangan bayi. Saat temanku menggoda Mas Seno yang sepertinya ingin memberikan adik untuk Romi, Mas Seno malah melihat ke arahku dan mengiyakan. Hatiku begitu berbunga-bunga. Aku rasakan panas di bagian wajahku. Sepertinya wajahku sudah berubah merah seperti tomat. Sepertinya sudah saatnya Romi memiliki adik. Satu kalimat yang keluar dari mulut Mas Seno, tapi mampu membuat aku terbang ke langit ketujuh. Aku yang begitu bahagia langsung menghampiri Mas Seno. Tapi sayang, aku harus kembali menelan pil pahit. Karena ternyata adik yang dimaksudkan adalah bayi yang dilihat oleh Mas Seno di panti asuhan. Walaupun aku kecewa, tapi aku mengiyakan permintaan Mas Seno. Kami pun mengadopsi seorang bayi perempuan dan menamainya Rani Cantika. Kulihat Mas Seno begitu bahagia saat bermain dengan Romi dan Rani. Bahkan Mas Seno sekarang pulang kerja lebih awal hanya untuk bisa bermain dengan mereka. Aku yang awalnya mengangkat mereka dengan berat hati, sekarang menjadi sayang kepada mereka dengan tulus hati. Bahkan kasih sayangku bagi mereka membuat aku menjaga rahasia tentang status mereka yang hanya anak angkat. Romi dan Rani tumbuh menjadi pria yang tampan dan wanita yang cantik. Romi pun sudah bekerja di perusahaan papanya, sedangkan Rani masih menuntut ilmu di bangku perguruan tinggi. Beberapa kali aku tak sengaja melihat Romi berjalan mesra dengan seorang wanita. Kulihat wanita itu sangat cantik, walaupun dengan penampilannya yang sangat sederhana. Saat melihat kebahagiaan mereka, aku ikut bahagia. Aku berjanji dalam hati,
Aku akan menyetujui apapun pilihan hati anak-anakku untuk menjadi pendamping hidup mereka. Takkan kupaksakan kehendakku pada anak-anakku. Aku tak mau mereka merasakan apa yang kurasakan. Lewat beberapa hari setelah aku melihat Romi dan teman wanitanya itu, aku kembali melihat wanita itu. Tapi kali ini bukan dengan Romi, melainkan dengan ayah, ibu, dan mungkin adiknya. Mereka sedang makan. Sepertinya teman wanita Romi baru saja gajian, pikirku. Dari tampilan mereka, aku bisa menebak kalau mereka dari keluarga yang kurang mampu. Tapi tak mengapa bagiku. Toh dulu aku juga berasal dari keluarga yang jauh dari kata mampu. Bahkan ibuku hanya seorang ART. Saat mereka selesai makan dan akan keluar, aku yang duduk dekat pintu begitu syok melihat wajah kedua orang tua teman wanita Romi. Aku yang awalnya bisa menerima teman wanita Romi menjadi marah. Dalam hati aku berkata, apapun yang terjadi, aku akan pisahkan mereka. Ternyata rasa benci dan ego yang aku miliki mampu membuat aku melupakan niatku untuk tak ikut campur soal pendamping hidup anak-anakku. Rasa amarah yang begitu besar ketika melihat wajah kedua orang tua Citra membuat rasa laparku hilang. Aku langsung pulang ke rumah dengan beban pikiran yang begitu banyak. Ya Tuhan, ternyata dunia ini begitu sempit. Berpuluh-puluh tahun aku berusaha melupakannya. Aku berusaha ikhlas, tapi tidak semudah itu. Rasa sakit dan dendam yang ada tidak bisa hilang begitu saja. Ini terbukti dengan aku yang tidak bisa menerima Citra saat tahu siapa orang tuanya. Pertemuan tadi membawaku kembali ke masa silam. Aku ingat betul saat malam pertama kami dan Mas Seno memilih untuk tidur di kamar tamu. Aku yang kecewa tak bisa tidur, hanya bisa duduk dan menangis. Aku keluar dan duduk di emper rumah untuk menghilangkan sesak di dada. Tiba-tiba Mas Seno keluar dengan buru-buru sampai tak melihat aku yang sedang duduk di emper. Begitu Mas Seno keluar gerbang dengan mobilnya, aku yang penasaran pun langsung mengikutinya dengan motor metikku. Setelah melakukan perjalanan kira-kira 1 jam, akhirnya Mas Seno memberhentikan mobilnya di sebuah rumah yang sangat sederhana. Kulihat rumah ini sangat ramai, begitu banyak warga yang lalu lalang. Aku yang masih memperhatikan keramaian ini kehilangan jejak Mas Seno. Aku putuskan untuk bertanya kepada warga yang ada, dan kata mereka salah satu penghuni rumah ini meninggal tadi karena tabrak lari. Aku ingin langsung masuk ke dalam, tapi karena takut ketahuan oleh Mas Seno, aku meminjam kerudung pada seorang warga yang ada. Saat masuk ke dalam, kulihat Mas Seno sedang menangis, bahkan sampai memeluk jenazah yang ada. Aku begitu penasaran, siapa yang meninggal sampai Mas Seno begitu terpukul. Saat mereka meminta Mas Seno untuk berpindah karena jenazah mau dimandikan, aku mencoba mendekat dan berusaha melihat jenazah, dan ternyata yang meninggal adalah wanita tadi yang membuat Mas Seno menangis di atas pelaminan. Pada saat menuju ke tempat pemakaman, kulihat Mas Seno jalan beriringan dengan keluarga duka. Ya, keluarga duka yang kutahu adalah kakak lelaki Ira, yang mana dia adalah ayah dari Citra. Aku pulang lebih dulu ke rumah. Aku tak langsung masuk ke dalam. Aku duduk di emper sambil mengingat kata-kata Mas Seno di kubur Ira. Apa benar kau tak akan menyentuhku, Mas? Berapa lama aku harus menunggu agar kau bisa melupakan Ira? Tak bisakah kau berdamai dengan keadaan dan memulai hidup yang baru denganku? Aku berjanji jika Mas Seno tak pernah menyentuhku juga,
maka aku tak akan memaafkan Ira dan keluarganya. Walaupun aku sadar bahwa di sini akulah yang menjadi orang ketiga, tapi aku adalah pilihan Mama Nita. Mas Seno membuyarkan lamunanku dalam kamar. Bahkan dengan santai dan tanpa merasa bersalah, Mas Seno mengatakan tak bisa mencintaiku dan menyentuhku. Mas Seno memberikan aku beberapa kartu debit untuk aku gunakan semauku. Aku terima dengan hati yang hancur. Seandainya kamu tahu, Mas, kalau aku tak membutuhkan semua materi ini, tapi aku membutuhkan cintamu. Pernah terpikirkan olehku untuk pergi dan meninggalkan Mas Seno, tapi aku takut. Aku bingung harus kemana. Dari dulu aku hidup berdua dengan ibuku tanpa mengenal satu keluarga pun. Selain itu, aku tetap bertahan karena rasa cintaku pada Mas Seno yang begitu besar. Akhirnya aku putuskan untuk tetap bertahan, walau sakit yang harus ku terima. Pada suatu malam, tiba-tiba Romi pulang dengan membawa Citra. Aku yang sudah tahu bahwa Citra adalah keponakan Ira, merasa tidak suka melihat wajahnya. Aku berusaha bersikap dengan normal. Aku menyambut kedatangan mereka dengan senyum yang dipaksakan. Saat selesai makan malam, kami bercengkrama di ruangan TV. Kesempatan ini aku gunakan untuk mencari celah, menentang hubungan mereka berdua. Aku bertanya tentang asal-usul Citra, latar belakang dan keluarganya. Saat Citra mengatakan kalau ayahnya hanya membuka toko sembako di rumah, aku langsung menolaknya dengan alasan ekonomi keluarganya yang tidak sama dengan kami. Semenjak malam itu, hubungan aku dan Romi menjadi buruk. Bahkan Romi memilih tinggal di apartemen dan tidak mau memperdulikan aku. Sakit hati tentu aku rasakan. Anak yang aku besarkan dengan tulus lebih memilih Citra dibandingkan aku ibunya. Padahal aku sangat berharap Romi mau bersikap seperti Mas Seno yang lebih memilih ibunya dibandingkan Ira. Mas Seno sempat memintaku untuk bisa menerima Citra, tapi aku tak mau. Walaupun Mas Seno tak mencintaiku, tapi dia selalu menuruti semua perkataanku, termasuk saat Romi dan Citra menikah. Aku melarang Mas Seno untuk ke sana, bukan tanpa alasan. Aku takut kalau Mas Seno ke sana dan akan tahu kalau Citra adalah keponakan Ira. Aku selalu memantau kehidupan Romi dan Citra dari jauh. Mereka terlihat begitu bahagia. Aku senang melihatnya, tapi dendam yang begitu besar membuat aku tidak suka dengan kebahagiaan Citra. Aku meminta mereka tinggal bersama kami agar lebih mudah untukku pisahkan mereka. Bahkan Citra yang sempat hamil pun aku dan Rani gugurkan janinnya secara diam-diam. Aku tukar vitamin Citra yang dari dokter dengan pil KB. Aku berencana menyingkirkannya dengan alasan anak. Semua rencanaku berhasil. Bahkan Romi juga sudah setuju untuk menikah lagi. Akhir-akhir ini kulihat Citra seperti berubah. Dia mulai berani membantah dan beradu mulut denganku dan Rani. Aku yakin ada sesuatu yang membuat Citra sampai berani seperti ini. Bahkan belakangan ini Citra sempat menyebutkan masalah dicintai suami, disentuh suami, dan tentang status anak-anakku. Masalah yang hanya diketahui oleh aku dan Mas Seno. Aku mengajak Citra berbicara empat mata, tapi ia mengatakan kalau semua yang dia katakan itu tak sengaja dia dengar saat aku dan Mas Seno bertengkar. Memang betul, aku dan Mas Seno pernah bertengkar, dan itu pun untuk pertama kalinya. Entahlah, tapi kurasa belakangan ini Mas Seno seperti berubah. Mas Seno mulai cuek dan semua kartu debitku diambil. Aku tak percaya dengan perkataan Citra, tapi jika aku paksakan pun, aku yakin Citra tak mau mengaku. Baiklah, aku percaya saja. Nanti akan aku selidiki secara diam-diam. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan sikap Mas Seno yang mulai berubah.
Karena pernah beberapa kali teman-temanku berkata melihat Mas Seno jalan dengan Citra. Tapi aku tak percaya. Bersambung.